Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan video pembelajaran ya, yaitu teks drama materi kelas 11. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur dari teks drama. Ya, masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ya, baik. Untuk teks ceramah, ya, strukturnya ada 3. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Ya, sedikit ya, mudah dipahami. Struktur dari teks ceramah, yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Ya, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu pembuka. Apa itu pembuka? Ya. Bagian ini bisa berupa pengenalan isu, masalah, pendapat umum, pandangan pembicara atau penceramah mengenai suatu hal atau permasalahan. Ya. Jadi yang namanya pembuka berarti berisi tentang pengenalan, awalan, sebuah awalan dalam mengawali topik ya sebelum masuk ke topik pembicaraan yang sesungguhnya. Nah, ini bisa berupa pengenalan isu, masalah, pendapat umum, pandangan pembicara atau penceramah tentang topik yang disampaikan. Nah, ini bisa berupa pernyataan maupun bisa berupa pertanyaan. Ya, sesuai dengan konsep dari penceramah tersebut. Kemudian pada versi yang lain, ya ini juga bisa dijadikan pedoman. Maksud dari pembuka dalam teks ceramah. Ya, pembuka dalam ceramah meliputi salam pembuka, ucapan hormat, rasa syukur, dan pengantar. Pengantar dalam ceramah meliputi kalimat pengantar yang digunakan untuk masuk ke dalam inti topik ceramah. Ya, ini sepertinya ini yang lebih lengkap isinya ya. Ada salam pembuka, ucapan hormat, rasa syukur, dan pengantar. Nah, pengantar ini sama halnya dengan pengenalan pada versi yang awal tadi. Ya, ada pengenalan isu. Nah, di sini juga ada pengantar. Nah, pengantar ini juga bisa meliputi. Saya akan menyampaikan topik tentang manusia adalah makhluk sosial. Kemudian diberi pengantar-pengantar yang lain maupun ataupun pengenalan masalah-masalah tentang topik yang disampaikan. Nah, intinya sama saja di versi yang pertama dengan versi yang kedua intinya sama saja. Bisa menggunakan versi yang pertama, bisa menggunakan versi yang kedua. Terserah mau menggunakan yang mana, yang intinya bisa kalian pahami dengan baik. Oke, untuk lebih mudahnya mari kita simak contohnya. Contoh dalam struktur yang pertama yaitu pembuka. Nah, kali ini saya menggunakan tema tentang kehidupan sosial. Nah, coba kita lihat 3 warna ini. Ya, ini isi dari pembuka. Ya, tadi ada salam pembuka. Untuk yang agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agama yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian di sini ada ucapan rasa syukur. Ya, sering kita dengar ya setelah salam, kemudian puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini menjadi bagian dari pembuka dalam ceramah. Kemudian isi yang ketiga yaitu hadirin dan hadirat sekalian. Adapun topik pembicaraan yang akan dibahas pada ceramah kali ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, berarti dalam pembuka ini ya, penceramah mengenalkan sebuah topik yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Ya, berarti dalam pembuka ini ada salam pembuka, kemudian puji syukur, rasa syukur, dan pengenalan topik. Ya, kalau tadi ada salam hormat, ya bisa dimasukkan di sini ya. Setelah salam, bisa yang saya hormati kepala sekolah, kemudian saya hormati para dewan guru dan lain sebagainya itu masuk di bagian pembuka. Nah, itu kan sering kita dengarkan ketika
orang menyampaikan ceramah di depan. Ya, kemudian ada rasa syukur, kemudian pengantar topik. Nah, di sini boleh ditambahkan pengenalan-pengenalan isu atau topik yang dibicarakan. Bisa menggunakan pernyataan maupun pertanyaan. Ya, intinya dalam pembuka ini adalah awalan dalam membuka ceramah. Ya. Dan diistilahkan lain belum masuk ke dalam pokok pembicaraan, masih awalan-awalan. Nah, tentunya juga kalian pasti bisa memahami dengan baik tentang isi dari pembuka struktur pertama dalam teks ceramah. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, struktur yang kedua yaitu isi. Nah, ini baru masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian ini merupakan rangkaian argumen atau pendapat yang disampaikan. Bagian ini saling berkaitan dengan bagian pembuka. Argumen tersebut diperkuat dengan fakta. Ya, jadi kalau kalian memahami teks-teks pada teks-teks sebelumnya, yaitu teks prosedur maupun teks eksplanasi, juga ada informasi-informasi yang berkaitan dengan fakta. Ya, khususnya teks eksplanasi ya. Nah, itu kan ada rangkaian kejadian yang di situ ada fakta-fakta yang disampaikan. Nah, makanya di struktur teks ceramah ini yang kedua yaitu isi. Nah, isi ini adalah pokok dari pembicaraan sebuah topik yang disampaikan. Ya, yang isinya rangkaian argumen atau pendapat yang disampaikan. Nah, kalau ada pendapat berarti harus ada fakta. Nah, ketika kita berbicara apalagi di depan umum, ya, yang kita bicarakan yaitu tentang sebuah pendapat tidak dilengkapi dengan fakta, juga orang sulit untuk memahami. Ya, sulit untuk mengikuti alur pembicaraan. Nah, makanya ketika kalian berbicara di depan, ketika kalian berbicara dimanapun, ya, kalau ada pendapat yang disampaikan harus dilengkapi dengan fakta, biar orang itu percaya, biar orang itu bisa memahami dengan baik. Oh, ternyata seperti itu. Ya, makanya apa di bagian isi ini harus ada penyampaian tentang argumen atau pendapat yang dilengkapi atau diperkuat dengan fakta. Ya, tujuannya untuk meyakinkan peserta, ya, membuat biar peserta percaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tidak mengada-ngada maupun membuat yang tidak sebaiknya terjadi seperti itu. Ya, itu lebih lengkapnya mari kita. Nah, ini lanjutan dari kehidupan sosial tadi ya. Ya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial dan membutuhkan interaksi. Misalnya saja, ketika ia lahir memerlukan interaksi dengan ayah dan ibunya. Begitu hingga ia beranjak dewasa, manusia saling bersosialisasi dan membutuhkan makhluk lainnya. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, di sini kan ada pendapat ya, bahwasanya manusia itu membutuhkan interaksi. Ya, argumen yang dilengkapi dengan fakta bahwasanya ketika kita lahir ia harus memerlukan interaksi dengan ayah dan ibunya. Begitu juga beranjak dewasa. Nah, ini kan ketika sebuah pendapat itu ada contohnya, ada misalnya, ya berarti itu sebagai bukti atau bisa dijadikan sebagai fakta. Ya, memang benar-benar seperti itu informasinya. Ya, kita sebagai makhluk sosial kita pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kebutuhan kita banyak, perlu kita membutuhkan makhluk yang lainnya. Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk yang lainnya. Itu sudah jelas ya. Ya, lanjutkan. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penutup. Nah, tadi ada pembuka, isi, sekarang penutup. Apa itu penutup? Bagian ini bisa disebut penegasan kembali. Ya, bagian ini berisi simpulan atau rangkuman-rangkuman sebagai hasil penalaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Nah, jadi kalau pembuka tadi mengenai pengenalan atau pengantar, kalau isi yaitu argumen yang diperkuat dengan fakta, kemudian untuk penutup penegasan kembali. Ya, perlu kita menyampaikan informasi, kemudian di akhir
pembicaraan kita harus menyampaikan penegasan kembali. Ya, agar apa? Orang percaya, orang semakin paham apa yang kita sampaikan. Bisa dengan simpulan-simpulan atau rangkuman-rangkuman sebagai hasil penalaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Nah, berarti setelah kita berbicara banyak, perlu kita simpulkan. Apa sih? Kenapa sih kita harus menjadi manusia sebagai makhluk sosial dan lain sebagainya? Nah, itu perlu kita tegaskan kembali ya untuk lebih menguatkan lagi informasi kita yang kita sampaikan kepada peserta maupun kepada halayak umum. Kemudian untuk versi yang lain, nah, kalau tadi pembuka ada versi yang lain, untuk penutup juga ada. Ya. Apa itu? Ya, bagian akhir dari teks ceramah yang berisi simpulan sama seperti yang versi yang awal tadi ya. Kemudian permintaan maaf atas kesalahan selama membawakan ceramah dan tentunya salam penutup. Nah ini kalau tadi versi yang lain ada salam pembuka, tentunya di sini juga ada salam penutup. Ya, tidak lupa juga ada permintaan maaf atas kesalahan selama membawakan ceramah. Ini perlu ya. Bahwasanya kita menyampaikan informasi itu pasti ketika kita menyampaikan informasi pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya maklum karena kita manusia tempatnya salah jadi perlu kita menyampaikan permintaan maaf agar apa yang disampaikan jika ada kekurangan bisa dimaafkan seperti itu. Ya, ini bisa dijadikan pedoman versi yang pertama maupun versi yang kedua intinya sama saja. Kemudian untuk contohnya yaitu nah ini penegasan kembali ya. Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang saling membutuhkan marilah bersama-sama tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jika saudaramu sakit, ingatlah kita seperti satu tubuh yang ikut merasakan. Apabila kesusahan, kamu akan butuhkan manusia lainnya untuk memopong cerita yang menjadi beban. Nah, ini penegasan kembali ya, bahwasanya kita sebagai makhluk saling membutuhkan. Kita harus bersama-sama tolong-menolong. Jika saudaramu sakit, ingatlah kita sebagai satu tubuh yang ikut merasakan. Nah, ini kan sebagai rangkuman-rangkuman simpulan bisa disebut juga ajakan ya seperti tadi pidato ya yang cenderung ke persuasif yaitu mengajak yaitu mendorong atau membujuk ya ini mengajak juga ya marilah bersama-sama tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, ini penegasan kembali. Kemudian yang kedua yaitu demikian sedikit ceramah yang dapat saya sampaikan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nah, ini ucapan permohonan maaf ya atas segala tutur kata yang ada yang kurang berkenan, nah itu perlu disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ada salam penutup juga untuk ceramah. Ya, jadi kalau pembuka tadi ada salam pembuka, di penutup ada salam penutup. Nah itu baiknya seperti itu. Ya, itu struktur dari teks. Gimana? Sudah paham ya? Ya, baik kita coba ingat kembali. Struktur dari teks ceramah yaitu pembuka yang berisi pengenalan, pengantar tentang topik yang disampaikan. Kemudian isi yaitu berisi argumen atau pendapat yang diperkuat dengan fakta. Kemudian penutup yaitu yang berisi simpulan atau rangkuman-rangkuman dan dilengkapi dengan permintaan maaf serta salam penutup. Baik ya, mudah dipahami ya. Ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Ya, materi kali ini yaitu teks ceramah kelas 11 dengan pokok pembicaraan yaitu struktur dari teks ceramah. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, tetap semangat belajar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.